Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh rasa takut akan aku ke dalam hati mereka, supaya jangan mereka menjauh dariku. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop pasal 32 yang berjudul Pembelian Ladang sebagai Jaminan Pemulihan. Firman ini disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia pada masa pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Dalam ayat yang ke-30 dengan jelas digambarkan, saya akan bacakan. Sebab orang Israel dan orang Yehuda melakukan hanya yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya membangkitkan murkaku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan amarahku yang berkobar sejak hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku, karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk membangkitkan murkaku oleh mereka sendiri, raja-raja dan para pemuka mereka, imam-imam dan para nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Artinya, semua lapisan masyarakat, semua kelompok golongan sudah melakukan kejahatan sehingga Tuhan murka kepada bangsa tersebut. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari tema Tuhan memulihkan saat ini? Yang pertama, kasih Tuhan melebihi murkanya. Kasih Tuhan melebihi murkanya. Tadi dengan jelas digambarkan bagaimana kejahatan, pelanggaran yang dilakukan bangsa itu cenderung melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan itu membuat Tuhan murka atas kejahatan yang mereka lakukan. Murka atas bangsa yang tidak berjalan dalam apa yang diinginkan Tuhan. Tetapi dalam ayat yang kita baca hari ini, kasih Tuhan melebihi murkanya. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Kasih Tuhan melebihi amarahnya kepada bangsa itu. Karena Allah melihat bangsa itu meskipun sudah diberikan hukuman, meskipun telah diberikan amarah, murka, tetapi tetap juga tidak berbalik, maka Allah kemudian melakukan hal yang sebaliknya dari murkanya tadi, yaitu mengasihi. Tadi dikatakan mengikat perjanjian kekal, tidak akan membelakangi. Yang tadinya membelakangi karena murka mereka, tetapi sekarang tidak lagi membelakangi, bahkan berbuat baik kepada mereka. Apa maksudnya ini? Kasih Allah yang begitu besar memberi kesempatan bagi kita untuk beroleh pengampunan. Ayat ini tidak mau mengartikan bahwa kalau begitu kita berbuat jahat saja, toh Allah mengasihi kita, toh kasihnya melebihi murkanya. Oh tidak.
Justru ketika kita tahu kasih Tuhan melebihi murkanya, maka lakukanlah hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang Dia kehendaki. Lakukanlah hal-hal yang memuliakannya. Agar kita tidak kena murkanya, tetapi hari-hari kehidupan kita dipenuhi dengan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan menaruh rasa takut dalam hati manusia. Tuhan menaruh rasa takut dalam hati manusia. Setelah tadi diberikan kebaikan kepada manusia, lalu kemudian agar manusia itu tidak kembali lagi kepada kejahatan, pelanggaran yang dilakukannya, maka Tuhan menaruh rasa takut. Tadi dikatakan, aku akan menaruh rasa takut akan aku ke dalam hati mereka. Bangsa Israel dan Yehuda dan juga bagi kita, supaya jangan kita menjauh dari Tuhan. Ketika Tuhan menaruh rasa takut di dalam hati kita, maka kita senantiasa hidup berkenan bagi Tuhan. Maka bersyukurlah ketika kehidupan kita adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Kehidupan yang takut akan Tuhan itu adalah hidup yang menyadari bahwa yang berkuasa dalam kehidupan ini adalah Tuhan. Dan hidup yang harus kita jalani adalah hidup yang mencari kehendaknya, melakukan kehendaknya. Takut kepadanya karena kita tahu Dia berkuasa atas hidup kita. Dia menjadi pemberi kehidupan, pemberi berkat, penyerta, penyelamat, bahkan pada akhirnya juga memberikan keselamatan dan hidup kekal bagi kita. Maka ingatlah, kalaupun saat ini kita punya beragam macam persoalan hidup yang mungkin membuat kita terjatuh, berjalan tidak di jalan Tuhan, maka saat ini kembalilah kepada jalan yang benar. Datanglah kepada Tuhan, mohon belas kasih dan pengampunannya. Agar belas kasih itulah yang kemudian memberikan sukacita dan semangat bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Hari-hari yang dihidupi dengan belas kasih Tuhan adalah hari-hari yang penuh harapan. Karena kemudian kita tahu dalam hari-hari kehidupan kita, kita memiliki roh takut akan Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya setiap kita dipulihkan atas beragam pergumulan hidup kita. Dipulihkan untuk memuliakan Tuhan. Dipulihkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa menyadari bahwa kasih Tuhan melampaui akal dan pikiran kami, sehingga setiap kami kiranya
menghidupi kasih itu dengan hidup takut akan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Pulihkanlah kami atas segala beragam pergumulan kehidupan kami, agar melalui pemulihan itu kami boleh berkarya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkatilah seluruh hamba Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah keluarga kami dimanapun berada, lindungi dan sertailah kami dan mereka semua. Bagi sesama kami yang saat ini memiliki pergumulan Tuhan, apapun itu, berbelas kasihlah bagi mereka. Berikan mereka hikmat dan kekuatan untuk melampaui segalanya. Dan kami percaya oleh belas kasih dan kuasa Tuhan, mereka dimampukan menyelesaikan persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa, apapun yang kami rencanakan sepanjang hari ini, kami memohon hikmat Tuhan agar yang kami lakukan adalah yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.